Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, yang saya hormati Sesmen Pan-RB, Kepala BKN dan KSN bersama seluruh jajaran. Pertama saya memberikan catatan kaitan dengan anggaran dulu. Pan-RB kalau dari paparan tadi mengusulkan tambahan anggaran 290 miliar sekian. Ya. Kemudian dari sisi kebijakan yang sudah dirumuskan dalam rencana program dan sebagainya, pada prinsipnya kami dari Komisi 2 memberikan dukungan itu. Namun demikian program ke depan Pan-RB ini bagaimana bisa mewujudkan visi misi yang sudah sering kita terima dalam setiap paparan. Namun demikian di dalam implementasinya di dalam pemerintahan masih kami anggap belum bisa memberikan satu target yang pasti. Ya. Salah satu yang paling kita tunggu sebetulnya RPP yang sedang disepakati dengan Komisi 2 ini sebetulnya harus segera beres, Bu. Tapi sampai hari ini juga belum. Nah, apa korelasinya dengan semua itu? Karena ini menyangkut kebijakan strategis di Kementerian Pan-RB. Jangan sampai terhambatnya RPP yang belum rampung ini membuat rencana-rencana strategis dan target-target yang sudah disepakati itu tidak tercapai. Itu aja menjadi catatan saya kaitan dengan anggaran ke depan. Ya. Kemudian kalau dari sisi penyerapan menurut saya masih pada hal yang patut kami bisa maklumi, namun demikian percepatan di dalam penyerapan anggaran dalam realisasi program Ibu Sesmen bisa melakukan optimalisasi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya BKN. BKN ini anggaran yang tahun 2023 itu 1 triliun. Betul ya Pak ya? 1 triliun 79 miliar sekian. Angka ini menurut saya cukup besar karena memang ini ada kaitannya dengan program-program rekrutmen ASN, kemudian P3K dan lain sebagainya. Tentunya ini ada koreksi yang perlu saya sampaikan kaitan dengan anggaran 2023. Ini di halaman 8 Pak, kaitan dengan capaian program prioritas nasional tahun 2023. Halaman 8 yang ini. Ya. Itu di poin nomor 2 dan nomor 3. Itu ada capaian yang luar biasa fantastis menurut saya. Dari target 100% tercapai 161%. Ini salah asumsi waktu merencanakan atau memang ini ada upaya-upaya inovasi yang dilakukan. Karena anggarannya tidak berubah, tapi target capaiannya sampai 161%. Berarti 61% itu didukung anggaran apa enggak? Logikanya gitu aja. Jadi kalau anggarannya enggak berubah, tapi capaiannya melebihi 50%, ya, itu model inovasinya seperti apa? Jadi poin 2 dan 3 itu yang 161,2% dan yang satunya 141,1%. Ini BKN ya Pak ya. Jadi di situ ada pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN, penerapan sistem informasi dan sebagainya. Anggarannya nggak berubah. Ya, kalau memang ini bagian dari kreativitas dan inovasi, ya kami apresiasi. Tapi jangan sampai salah mengasumsi rencana awal gitu loh Pak. Ya kalau ada kelebihan 2%, 4%, oke lah ini lebih dari 50%. Nah, ini menjadi catatan ke depan biar ini tidak menjadi pertanyaan.
gitu loh. Jangan-jangan memang anggarannya sekian sudah cukup, ya toh. Kok ini bisa mencapai target yang lebih. Ini perlu menjadi koreksi kita semua bahwa semua program yang disajikan dalam data ada rasionalisasi yang perlu kita pikirkan bersama. Yang berikutnya terkait dengan BKN. Dalam kebijakan ke depan dari semua program yang sudah kita terima, data dan program yang sudah terrealisasi, pada prinsipnya kami akan dukung BKN tetap eksis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga negara. Meskipun di dalam Undang-Undang ASN yang terbaru itu ke depan perannya memang ini harus terintegrasi dalam satu kementerian Pan-RB. Ini perlu kita dalemi nanti pada saat pembahasan anggaran tahun 2025. Karena ini masa transisinya. Dan RPP ini kalau tidak terbit sampai dengan akhir jabatan periode ini, ya, kita nggak bisa bayangkan kendala-kendala lapangan yang akan terjadi. Kemudian yang berikut dari KSN. Ini yang bocor apa ini? Ya. KSN dari paparan tadi, KSN ini sebetulnya lembaga yang masih kita beri ruang di dalam undang-undang itu, Pak. Tapi peran-perannya sampai dengan April sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, ini belum bisa bekerja secara maksimal karena memang ada ketentuan-ketentuan itu, termasuk anggaran, Pak. Ya, di mana ada lembaga yang harus menjalankan tupoksinya, tapi tidak teralokasi anggaran. Ya, nah ini akan menjadi masa transisi lagi. Tadi yang sebelumnya itu ada juga lembaga yang juga nomenklatur programnya ada tapi anggarannya nol. Ya. Nah, kalau ini KSN ini ada catatan yang tadi sudah disampaikan, tidak mengajukan pembukaan blokir anggaran sebagaimana dimaksud. Nah, berarti Bapak selama ini menjalankan program itu tanpa didukung anggaran ya Pak ya, setelah bulan April. Nah, ini nanti tolong dijelasin Pak ya. Jadi kami dari Komisi 2 hal-hal yang seperti ini dalam masa transisi ini jangan sampai ya ada pembiaran yang pada akhirnya kita Komisi 2 menghadapi satu problem. Karena KSN ini yang sebelum-sebelumnya dari daerah, kabupaten, kota yang akan menduduki jabatan dan sebagainya itu kan harus mendapatkan asesmen dari KSN. Lah mau menjalankan itu anggarannya tidak ada. Nah hal-hal yang seperti ini ya kiranya dipikirkan ke depan. Kalau transisinya ini sampai dengan bulan April ya setelah itu bagaimana? Karena di Pan-RB juga tidak muncul di situ nomenklatur anggarannya. Karena masih dianggap berada pada posisi di lembaga sebelumnya. Oleh karena itu pimpinan transisi Undang-Undang ASN ini perlu didiskusikan lebih dalam pada saat pembahasan anggaran. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Teman-teman ya, di sini 5 jam yang lalu ada juga informasi yang menyampaikan di kolom komentar channel ini, di mana bahwa jumlah non ASN di Kementerian Agama di data BKN tersisa 89.781 non ASN teman-teman ya, guru dan non guru. Ini yang terdata di BKN atau masuk database. Tetapi setelah dilakukan pemutakhiran data, di sini hanya terdapat 82.000. Sudah ada kekurangan teman-teman ya. Sudah ada kekurangan jumlahnya. Di sini yang tervalidasi sedangkan kuota P3K-nya ada 89.000 atau sesuai dengan jumlah yang terdata di BKN. Jadi jumlah formasi sesuai yang terdata di BKN, namun honorer yang valid yang sudah diverval hanya 82.000.
Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah peluang kami non ASN Kemenak 100% terakomodasi di P3K 2024? Nah, teman-teman harus tahu bahwa usulan formasi 89.000 ini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan atau jabatan apa saja. Nah, itu teman-teman ya. Misalnya di sini cuma ada 100 atau 1000 lah begitu, misalnya guru MTK dibutuhkan. Guru MTK dibutuhkan hanya 1000 formasi. Nah, sedangkan yang masuk dalam verbal, yang lolos verbal ada misalnya 1200. Otomatis itu yang masuk dalam pendataan ini sudah dipastikan tidak semuanya bisa terangkat. Kan seperti itu teman-teman ya. Guru matematika atau formasi untuk jabatan matematika yang diusulkan Kemenak ada 1000, sedangkan honorer untuk kualifikasi pendidikan matematika ada 1200. Nah, sudah pasti itu tidak terakomodasi 100%. Jadi, buat teman-teman yang selalu berpikiran bahwa jumlah usulan formasi di daerahnya banyak dibanding jumlah honorernya, itu belum tentu atau tidak menjamin akan lolos 100% menjadi ASN P3K di tahun 2024. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.